Hey ho Pup gengs! Kamu kenal sama tokoh animasi ini? Yap, dia adalah Shaun si domba, salah satu karakter utama dalam serial kartun asal Inggris, Shaun the Sheep, yang bercerita tentang kawanan domba lucu dan cerdas yang berada di sebuah peternakan dan dijaga oleh Bitzer, si anjing gembala. Ini salah satu kartun favoritku sampai sekarang loh. Membahas hewan berbulu lebat ini ternyata banyak diternak menggunakan mesin canggih, hingga inovasi pengolahan dagingnya yang sekarang bisa kamu nikmati secara instan dalam bentuk rendang kalengan. Penasaran? Gimana sih prosesnya? Yuk, sini jalan-jalan sama aku ke peternakan. Sebelum bisa kamu nikmati di meja makan, hewan yang menjadi lambang zodiak Aries ini terlebih dulu dipelihara dan dikembangbiakan. Di luar negeri, khususnya Australia yang menjadi negara kedua penghasil daging domba, mereka tidak lagi menggunakan cara tradisional yang melibatkan banyak tenaga manusia, tetapi lebih mengandalkan kerja-kerja mesin yang canggih. Dalam hal mencukur bulu domba misalnya, teknologi modern buatan pemerhati ternak Irlandia ini bisa menjadi solusi yang memudahkan. Bernama Sheep Handling Equipment, alat ini menggabungkan sensor dan katup otomatis yang akan mengunci domba pada posisi berdiri yang rapat, kemudian dibaringkan untuk mulai mencukur dan memotong kuku. Mencukur bulu domba sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanannya. Setidaknya dalam setahun, proses cukur mencukur ini harus dilakukan. Untuk menghindari agar bulu domba menjadi tempat berkembang biak kutu dan jamur yang bisa membawa penyakit. Seperti yang terjadi pada Barak, domba liar yang ditemukan di hutan Australia ini. Memiliki bulu sangat lebat karena tidak pernah dicukur selama 5 tahun, yang membuatnya jadi sangat rentan. Lebat banget, rambut gondrong kamu aja kalah. Nah, selain untuk mencukur, alat ini juga memudahkan saat domba akan diberi vitamin. Dan cukup efisien karena bisa digerakkan dan dipindahkan dengan cukup mudah. Keren ya? Tapi punya rambut gondrong dan lebat itu memang butuh perhatian ekstra. Gak keramas sehari aja, rasanya gatal banget. Bisa ketombean juga, dan lepek. Apalagi kalau kamu sukanya main di bawah sinar mentari, ditemani secangkir kopi. Asoy. Nah, begitu pula dengan para hewan pemilik nama ilmiah Ovis Aries ini. Meski bulunya telah dicukur, itu masih belum bisa menjamin kesterilannya dari kutu, serangga, dan jamur. Makanya terciptalah sebuah alat sheep diving equipment yang akan membuat peternak memandikan domba-domba mereka. Gak perlu ribet menggiring domba satu persatu ke bak mandi. Dengan bantuan alat ini, para peternak cukup membawanya ke tanah lapang dan memasangnya. Lalu menempatkan domba pada jalur yang telah dibuat menuju alat ini untuk disemprotkan air. Wush, mandi dan seger. Inovasi lebih canggih dari alat ini adalah berupa mobil. Gak butuh diangkat-angkat, cukup setir mobil, parkir, dan mandi deh. Kalau Lavi lihat ini, pasti matanya bakal berbinar-binar dan bilang sugoi. Perasaan sudah enak habis mandi, tampang juga udah seger, jadi makin pede untuk keluar cari makan. Seperti domba-domba ini, anteng menunggu feed robot menyiapkan makanan mereka. Biasanya berupa rumput atau jerami yang telah difermentasi dan dicampur oleh feed suplemen. Kalau di peternakan domba yang masih menggunakan cara-cara tradisional, kamu mungkin akan melihat proses pemberian pakan langsung dari peternak seperti ini. Tetapi untuk peternakan besar dengan skala domba yang lebih banyak, kamu akan kesulitan menemukan manusia memberi makan domba. Soalnya kerja mereka sepenuhnya telah diambil alih oleh mesin. Contohnya adalah feed robot tadi. Manusia hanya dibutuhkan untuk mengantar dan mengatur jumlah pakan yang akan diberikan. Selebihnya, mesin yang akan bekerja. Berjalan otomatis untuk menyebar pakan yang dengan segera disambut oleh para hewan penghasil wol terbaik ini. Biasanya pemberian pakan ini dilakukan 2-3 kali sehari. Apalagi untuk ukuran domba dewasa, mereka butuh asupan makanan sebanyak
4-5 kg per harinya. Yap, domba-domba yang terpenuhi asupan makanannya berarti sehat. Dan domba-domba yang sehat dengan tubuh kuat dan bahagia biasanya akan menghasilkan kualitas daging dan susu yang baik. Saat itulah para peternak domba akan mulai menyembelih ternaknya. Bisa dipastikan pada proses ini alat-alat pemotong super canggih dan tajam akan ikut serta. Seperti umumnya pemotongan pada ternak, domba-domba ini digantung kakinya untuk dipisahkan dari bulunya. Posisi ini mungkin sudah sering kamu lihat, sama halnya dengan sapi dan babi. Nah, setelah bersih dari bulu, saatnya domba dipotong menjadi beberapa bagian menggunakan sebuah mesin pemotong otomatis dengan mata pisau putar berbentuk bundar yang sangat tajam. Pemotongannya pun akan menghasilkan daging dengan ukuran yang sama, dan daging-daging domba ini siap untuk dikemas. Daging domba yang telah melalui tahap pengemasan ini bisa dimanfaatkan menjadi beragam olahan makanan. Contohnya adalah rendang, makanan khas Minangkabau, Sumatera Barat yang kaya akan rempah-rempah. Seiring dengan popularitasnya yang tetap eksis, rendang juga mengalami inovasi. Tidak hanya bisa dijumpai di warung makan, namun sudah bisa kamu dapatkan dalam bentuk kalengan. Lebih simpel dan bisa dibawa kemana-mana sebagai teman perjalanan kalau lapar. Proses pembuatan rendang kaleng ini dimulai dari memasak bahan-bahan yang telah dihaluskan lebih dulu, seperti bawang bombay, bawang putih, jahe, lengkuas, cabai kering, dan serai. Lalu menambahkan santan hingga terlihat cukup kental. Barulah daging domba yang telah dipotong-potong dimasukkan. Setelah agak kering, daging rendang akan dimasukkan ke dalam kaleng dengan cara manual. Tapi tetap ditimbang untuk mendapatkan berat 65 kg per kalengnya. Setelah beratnya pas, rendang akan disiram dengan kuah bumbu yang aku jamin pasti sangat enak. Lihatnya aja ngiler. Nah, dari sini proses akan dilanjutkan oleh mesin. Kaleng-kaleng yang telah diisi rendang domba tadi akan berjalan sendiri menuju mesin uap untuk disterilkan dari bakteri yang bisa saja menempel pada kaleng. Selanjutnya, kaleng yang sudah tertutup rapat akan memasuki tahap pasteurisasi, di mana rendang akan dipanaskan lagi dengan suhu tinggi untuk membuatnya matang sempurna. Proses ini juga berguna dalam mencegah pertumbuhan mikroorganisme merugikan yang akan mempengaruhi rasa makanan. Setelah melewati proses ini, rendang domba akan didinginkan hingga suhunya kembali normal dan siap untuk kamu santap bersama nasi hangat. Duh, jadi lapar. Ada yang mau ngajak makan rendang domba nggak?